sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Contohnya yang terdapat di antara tulang leher dan tengkorak seperti saat kalian memutar kepala. 2. Sendi geser, yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi pada ruas tulang belakang. 3. Sendi pelana, yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. 4. Yaitu sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya dapat diluruskan atau ditekuk. Contohnya sendi pada lutut dan siku. 5. Sendi gulung, yaitu sendi punya gerakan dua arah, bisa depan, belakang, atau kanan kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. 6. Sendi pendulum adalah jenis sendi yang berbentuk seperti lurus. Pendulum memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan membungkam. Contohnya adalah sendi di bagian punggung yang menyatukan tulang panggung dengan tulang paha, sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang pinggul dengan tulang paha, sendi dada bahu yang menghubungkan tulang belikat dengan tulang belakang. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila dan ini teman-teman saya. Saya Oscar. Saya Bila. Saya Novia. Saya Emi. Kami akan mempresentasikan tentang unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita Aku Anak Indonesia. Unsur-unsur intrinsik dalam cerita diantaranya adalah tema, tokoh cerita, plot atau alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan moral. Tema yaitu dasar yang menjadi inti sebuah cerita. Tokoh utama cerita dapat berupa manusia, hewan, atau benda yang mengalami permasalahan di dalam cerita. Plot atau alur adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. plot menggambarkan bagaimana tokoh cerita menyelesaikan permasalahannya. Tindakan atau perbuatan tokoh dipengaruhi oleh watak atau sifatnya. Latar yaitu tempat terjadinya cerita. Gaya bahasa adalah pemilihan kalimat dalam cerita. Moral atau amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Nama saya Ulfa. Nama saya Tia. Saya di sini ingin
mengerjakan beberapa hal untuk tugas sekolah. Sebelumnya nama ibu siapa? Nama saya Ibu Astuti, Ketua RT 4 RW 6 Kelurahan Sukoharjo. Memangnya ada apa, Nak? Saya ingin menanyakan apa saja yang dilakukan selama sebulan terakhir untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Sebelumnya, sebelum bulan Agustus, biasanya kita mengadakan musyawarah terlebih dahulu untuk mengadakan atau memperingati hari ulang tahun RI. Seperti kita rapat untuk mengecat gapuro, pemasangan bendera, atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti pawai atau kegiatan lomba-lomba yang mencakup di lingkungan RT 4. Apakah masyarakat ikut berpartisipasi dalam memperingati kegiatan tersebut? Ya, 100% mendukung dan berantusias dan partisipasi serta bergotong royong semuanya. Terima kasih informasinya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.